record. Oke, ikuti aja instruksinya 1 sampai 4 gitu ya. 1, rename sheet, rename nama dengan rename dengan nama Anda menjadi nama Anda sendiri sebagai peserta UAS ya. Andaikan saya peserta UAS, ini akan saya ganti menjadi nama saya. Ya. Oke. Yang kedua, istilah kolom kosong ya, nama cabang dengan VLOOK dengan apa sih? Sorry. Dengan fitur ya, saya tambahin ya, fitur VLOOKUP. Atau menggunakan teknik VLOOKUP. Kita lihat di sini. Nama cabang kosong ya. Kita diminta mengisi nama cabang ini ya. Berdasarkan sheet cabang ini. Nah, di sheet cabang ini kita lihat ada kode cabang ya. Kemudian di tabel yang kita miliki juga ada kode cabang ya. Jadi berdasarkan kode cabang inilah kita akan memasukkan nama cabangnya. Contoh 001 ya. Kita lihat di sini. 001 siapa? Ini Abdul Muiz ya. 2 itu Bandung ya. Ya, ini Abdul Muiz berarti ini, Pak. Nah, berarti Anda diminta untuk mengisi sesuai dengan tabel cabang ini. Ini kita menggunakan teknik VLOOKUP ya, teman-teman. Kita bisa menggunakan insert function seperti ini. Kita ketik VLOOKUP, ini sudah ada, tapi kalau nggak ada, klik aja di sini VLOOKUP gitu ya. Nanti go, nanti ada muncul ini, kita klik. Ya. Nah, menjadi jembatan adalah kode cabang ya. Kita bisa langsung klik aja di kolom B-nya. Sorry. Kolom B sudah, kemudian sumber datanya atau tabel array-nya sebelah mana? Itu sheet ini ya. Cabang ini. Kita klik ininya, kotak yang panahnya ini, untuk mencari sumber datanya. Kita klik cabang. Kita select aja kolom A dan kolom B langsung gitu ya. Saya biasa menggunakan teknik seperti ini, teman-teman. Ini. Kemudian saya akan mengambil nama cabangnya, berarti di kolom kedua ya, 1, 2. B itu kan yang kedua ya. Dan range lookup-nya saya isi 0 atau false ya. Ini udah kelihatan hasilnya Abdul Muiz ya. Ini ketika kode cabangnya 1, maka nanti akan muncul Abdul Muiz. Ini ya. 1. Ini Abdul Muiz. Nah, ini sudah muncul seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tarik aja sebetulnya, atau double klik di titik ini nih, atau di copy juga bisa ya. Silakan teman-teman disesuaikan dengan itu aja ya kebiasaannya. Tinggal double klik ya, mau cepat sih double klik aja ya. Oke, kita bisa cek atau tes ya. Misalkan paling belakang itu 12 itu perniagaan, benar nggak ya, kita cek. 12 itu perniagaan, benar ya teman-teman. Nah, instruksi nomor 2 kita sudah selesaikan ya. Kemudian yang nomor ketiga, istilah kolom status kontrak dengan expired jika tanggal berakhir kontrak lebih kecil atau sama dengan tanggal 31 Juli ya. Jika tidak maka not expired ya, diisi dengan not expired. Gunakan rumus if. Kita diminta menggunakan rumus if untuk mengisi status kontrak berdasarkan tanggal berakhir kontrak ya, dibandingkan dengan tanggal 31 Juli. Kita lihat kembali ke tabel ya. Ini status kontrak kolomnya masih kosong dan kita diminta mengisi ya. Jika tanggal berakhir kontrak ya lebih kecil dibandingkan dengan tanggal 31 ini, maka diisi dengan expired ya. Jika tanggal ini lebih kecil atau sama dengan atau lebih kecil ya dibandingkan tanggal 31 Juli, berarti kalau di sini ada tanggal 31 Juli itu harusnya di sini ketangkapnya expired gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kita diminta menggunakan rumus if. Sama dengan if jika tanggal kontrak ini lebih kecil ya, atau lebih kecil atau sama dengan ya
dengan tanggal ini, ya, maka kasih koma ya, expired. Jika tidak, maka di sini isinya not expired. Ya. Kita lihat ya. Nah. Ini benar ya teman-teman, karena tahunnya masih tahun 2022 ya, sedangkan ini 2021, jadi dianggap not expired gitu ya. Karena dibandingkan dengan tanggal ini ya, yang 31 Juli ini. Jadi tertangkapnya status kontraknya not expired. Nah, untuk kemudian untuk yang selanjutnya ini kalau kita tarik mungkin isinya akan sengaja saya bikin salah dulu ya, ini expired gitu ya. Kenapa? Kita cek ya rumusnya. Karena ininya turun, harusnya ini tetap di tanggal 31. Karena seluruh tanggal ini dibandingkan dengan tanggal 31 Juli. Berarti yang merah ini atau yang ini ya, atau yang kolom I2, I2 ini kita bikin absolut. Sorry, ada suara bocor ini. Oke, kita lanjut ya. Saya mute aja deh. Ya, ulang ya. Ini kalau kita perhatikan ya, ini yang I2 atau ini. Saya masuk lagi ke dalam sel yang ini, nah statusnya. Kita perhatikan yang ini. Ini kan merah ya. Ini kita pencet kalau tombol F4 ya. Ada muncul itu ya, dolar ya, atau absolute biasanya kita sebut di dalam Excel. Jadi ketika kita tarik ke bawah, kita cek lagi rumusnya, dia akan tetap di atas nih, nggak turun. Jadi menggunakan F4 supaya ini tidak turun gitu ya. Tetap di sel Mentari. Saya remove ya. Terus bilangin saya remove gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita tinggal tarik ya. Selanjutnya Anda tinggal memeriksa lagi untuk memastikan ini status kontraknya benar nggak ya terisi. Kita bisa menggunakan select dulu keseluruhan. Kemudian kita klik data sini ya. Kemudian kita filter. Ya. Sorry. Ya, kita cek yang expired dulu ya, teman-teman ya. Ini dibandingkan ini, kita cek ya benar ya, ini tanggal 30 Juni. Nah, 31 Juli pun masuk dianggap expired karena kita menggunakan sama dengan ya. Lebih kecil atau sama dengan. Berarti sudah benar nih, teman-teman. Kita bisa cek satu lagi. Ya, ini not expired. Berarti lebih besar daripada 31 Juli ya. Kita bisa cek ini tanggalnya ini Desember ya. Jadi sudah benar nih teman. Oke. Kita sudah selesai melengkapi kekosongan datanya ya. Oke, selanjutnya
Oke. Nomor 4 ya. Kita diminta membuat 3 laporan ya menggunakan pivot table ya. Jadi ikuti contoh laporannya, laporan contoh 1, 2, 3 ya. Jumlah status kontrak pada 31 Juli per cabang. Atau kita tinggal klik aja di contoh 1. Ini seperti ini contohnya, kita diminta membuat seperti ini. Ya. Ini kalau kita klik ini bentuknya gambar ya, teman-teman. Jadi nggak bisa kita kita lihat contoh pivot field-nya gitu ya. Biasanya kita klik kan muncul, nah kita bisa ngikutin ya, tapi ini enggak, sengaja dibuat seperti ini. Oke, kemudian kita akan buat contoh seperti ini ya, bisa di sini atau dibuat sheet baru aja nggak apa-apa ya. Sorry, saya baca di bawahnya. Oh, ini jawaban poin A ya, poin A, poin 4A ya, poin 4A, poin 4B. Oh, berarti diminta membuat jawabannya di sheet baru aja. Tapi andai pun Anda ngisi sebelah sini nggak masalah buat saya. Nanti saya cek ketika disubmit ke saya cek ada jawaban di sini. Ketika hasilnya sama nggak masalah. Oke, selanjutnya, oke, ini sumber datanya kita select ya. Select bawah, kemudian kita buat pivot table-nya. Insert pivot table. Ya. Oke, akan muncul sheet baru. Kita pindahkan sebelah sini ya. Tadi apa? Jawaban poin A ya. Saya ketik jawaban. Aja. Jawaban poin 4A. Ada contoh di sini. Ada nama cabang, kemudian ada status ya. Ini adalah jumlah karyawannya. Di sini ada nama cabang ya. Cabang saya masukkan ke row. Kemudian status kontraknya saya masukkan ke kolom. Kemudian nama karyawan ya. Atau nomor karyawan juga boleh. Ya, saya masukkan seperti ini. Ya, ini count ya, berarti saya menghitung barisnya gitu. Di sini kelihatan ya ringkasan laporannya atau summary-nya ya, per cabangnya. Jadi untuk Abdul Muiz ya expired ada 6, yang tidak expired ada 18 gitu. Dari total keseluruhan 24 karyawan kontrak. Ya. Jumlah status kontrak per cabang. Ya. Jumlah Oke, 31 Juli 2021. Ini bisa diperbesar. Kasih bold juga boleh. Tapi ini sebetulnya bukan intinya di tabelnya ya, teman-teman. Ketika Anda sudah jawab seperti ini, contohnya sama ya, 13, 37 sama 50. Ya, ini sudah benar, teman-teman. Jawaban poin 4A sudah selesai. Kemudian yang kedua, contohnya kita lihat ya, sorry. Kita diminta membuat presentasinya nih. Presentasi status kontrak, berapa persen sih yang expired gitu ya. Berapa persen yang not expired. Sama ya, sumber datanya ini juga. Kita bisa Ctrl A, atau kita klik salah satu di sini. Insert. Sorry, nggak bisa ternyata ini. Harus di-select. Sampai ke bawah sini. Saya select. Kemudian saya buat new ya. Saya geser.
Jawaban. Poin 4B. Ya. Oke, kita diminta buat persentase ya. Status kontrak nih. Kemudian nomor kontrak. Ya. Di sini tertulis 13 kan jumlahnya expired dan ini ada 37. Nah, kita tinggal merubahnya menjadi persentase. Caranya gimana? Kita bisa klik sebelah sini. Value field setting-nya. Kemudian show value as. Ini kan tidak ada kalkulasi, kita buat kalkulasi ya, presentasi dari grand totalnya atau dari kolom total juga bisa. Ini presentasinya ya. Yang expired itu ada 26% dan not expired ada 74%. Sekarang kita tinggal membuat chartnya ya. Kita klik di dalam tabelnya ini. Kemudian kita insert. Kita bisa klik insert pie chart ya. Oke. Kita bisa klik kanan atau kita bisa saya rubah sebelah sini. Di sini kita rubah yang menjadi ada presentasinya. Di sini ada nggak ya pilihannya? Ini ada ya. Coba saya cari yang lain. Tidak masalah ya model chartnya, terserah nanti. Ini nggak boleh nih ya, kelihatan. Ini sudah selesai nih teman-teman, kita bisa lihat contohnya. Persentase harusnya. Persentase ya. Persentase karyawan kontrak. Oke, status ya, status kontrak, status karyawan kontrak ya. Status karyawan kontrak. Ini bisa saya bold, ini saya kasih 14 lagi. Ya. Untuk mempercantik juga kita bisa hilangkan grid-nya ini. Ya, jadi putih gitu ya. Oke. Ini jawaban ini sudah sama ya, 26. Nah, tinggal satu soal lagi teman-teman nih. Contohnya nomor 3. Nah, kita diminta untuk membuat statistik gaji karyawan kontrak nih. Yang maksimum, yang minimum berapa, yang secara rata-rata berapa gitu. Oke, kita buat sama ya, menggunakan sumber data ini juga. Ini sudah terselect, jadi kita tinggal insert pivot table aja. New worksheet. Kemudian ini saya kasih nama jawaban poin 4C. Ya. Kita cek lagi sini, oke. Kita diminta untuk membuat statistik ya. Oke, saya diminta masukkan gaji sini. Ini saya rubah menjadi nilai value-nya menjadi maksimum ya. Karena di sini maksimum ya. Maksimum, minimum, dan rata-rata. Kemudian gaji sudah, tapi yang kedua gimana? Saya masukkan lagi aja gaji. Ke bawahnya lagi. Ya. Tapi kali ini saya kasih minimum sesuai contoh. Kemudian satu lagi rata-rata ya, average. Ini sudah selesai teman-teman, tapi ini masih belum sesuai karena ini mintanya values-nya minta ada di row gitu. Nah, kita tinggal pindahkan aja values-nya
tadinya ada di kolom, kita pindah ke row. Ya. Ya. Statistik gaji karyawan kontrak. Ya, kasih nama sini. Statistik gaji karyawan kontrak. Ini saya bold, saya kasih angka 14 fontnya, kemudian ini saya perbesar sedikit, saya kasih ribuan ya. Kemudian grid line-nya saya hapus supaya mempercantik. Ini sudah sesuai ya teman-teman ya jawabannya. Jadi teman-teman silakan juga kalau ingin mengganti desainnya, di sini kan banyak desain ya, warna-warni gitu ya. Banyak pilihan ya, bisa dirubah seperti ini gitu. Ya, sepanjang jawabannya angkanya benar nggak masalah. Disesuaikan selera masing-masing aja. Demikian teman-teman untuk jawaban dari soal atau kisi-kisi mata kuliah komputer ya. Ini saya stop dulu ya. Saya stop supaya nanti stop recording ya.